Shalom, jemaat dikasih Tuhan, berjumpa kembali di Lilin Pengharapan. Saat ini saya akan membahas firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7b. Berbunyi demikian, bukan apa yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Demikianlah firman Tuhan yang melandasi pertemuan kita pada saat ini. Jemaat dikasih Tuhan, ada pepatah mengatakan demikian, don't judge a book by its cover. Atau kalau mau diterjemahkan, pepatah itu kan mengatakan demikian. Jangan kita menilai seseorang dari penampilan luarnya saja. Sekalipun tanpa kita pungkiri bahwa kita seringkali menilai seseorang dari penampilan luarnya. Maka dari itu tak jarang orang itu berusaha merawat dirinya, berpenampilan baik, berpakaian baik, supaya dinilai sebagai orang yang baik. Saya setuju akan hal itu. Itu merupakan salah satu hal yang penting. Tetapi ada satu bagian yang terpenting di dalam diri manusia yang menunjukkan bahwa dia baik atau tidak. Itu bukan dari penampilan luarnya, tapi dari apa yang ada di dalam hatinya. Seperti pepatah dan seperti firman Tuhan yang berbunyi demikian. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jemaat dikasih Tuhan, ayat ini berada di dalam sebuah konteks demikian. Samuel waktu itu diminta oleh Tuhan untuk pergi ke rumah Isai untuk menhabiskan salah satu anak Isai menjadi raja. Lalu Isai ini mengeluarkan 7 anaknya laki-laki yang gagah perkasa, yang tinggi, yang perawakannya sangat baik. Waktu Samuel melihat itu, Samuel berkata, inilah raja yang dipilih Tuhan. Karena kenapa? Karena badannya tinggi, gagah, cocok untuk menjadi seorang raja yang memimpin peperangan melawan bangsa lain. Tapi Tuhan berkata kepada Samuel, Tuhan itu tidak melihat apa yang di depan mata. Tuhan itu melihat hati. Orang-orang ini tidak aku pilih. Lalu datanglah Daud, anak bungsu Isai, yang dikatakan masih kemerah-merahan. Artinya dia itu masih sangat muda. Tapi Tuhan berkata kepada Samuel, Samuel bangkitlah, urapilah dia menjadi raja. Karena dialah adalah orang yang aku pilih. Jemaat dikasih menarik sekali. Samuel waktu melihat Daud bahwa ini adalah orang yang masih sangat muda. Bagaimana mungkin orang yang masih remaja, masih muda ini ditabiskan Tuhan menjadi raja untuk memimpin sebuah bangsa. Jemaat dikasih satu hal yang menarik di sini, yaitu bahwa Tuhan melihat hati. Artinya, Daud itu memiliki kualitas hati yang jauh lebih baik daripada saudara-saudaranya. Mengapa demikian? Kalau kita membaca kitab suci, kita akan melihat bahwa Daud adalah orang yang bergaul dengan Tuhan. Pasal setelahnya, pasal 17, Daud itu berperang melawan Goliat. Daud berkata, Tuhan itu selalu memelihara saya waktu saya menjaga kambing domba. Mau ada singa, mau ada beruang datang, Tuhan itu selalu memelihara saya. Artinya Daud ini menunjukkan bahwa dia itu adalah orang yang selalu bergaul dengan Tuhan, dimanapun dia berada, bahkan di tempat kerjanya sekalipun. Dan kita bisa melihat semua mazmur-mazmur Daud yang tertulis di dalam kitab suci, menunjukkan bahwa Daud itu selalu merefleksikan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Dia selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Maka dari itu firman Tuhan itu yang memurnikan hati dia. Sehingga Daud itu menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Makanya kalau kita membaca Alkitab, tak heran, di dalam kitab Raja-Raja, semua raja-raja itu standarnya adalah Daud. Kalau dia hidup baik, firman Tuhan berkata demikian. Dia hidup seperti Daud, leluhurnya. Tapi kalau dia hidup jahat, firman Tuhan berkata, dia hidup tidak seperti leluhurnya Daud yang baik. Jemaat dikasih Tuhan, artinya demikian. Penting bagi kita untuk menjaga hati kita. Apakah hati kita ini sudah sungguh-sungguh murni di hadapan Tuhan? Bagaimana kita bisa memurnikan hati kita? Kita bisa meneladani Daud. Bagaimana kehidupan kita sehari-hari di waktu-waktu saat ini? Apakah kita ini, hati kita sudah dipenuhi dengan firman Tuhan? Apakah kita sudah bergaul dengan Tuhan? Di tempat kerja, di rumah, dimanapun kita berada, kita tuh selalu mengandalkan Tuhan. Sehingga hati kita itu dengan hati Tuhan itu terkonek. Sehingga hidup kita ini selalu berusaha untuk memuliakan Tuhan. Hidup kita ini selalu berusaha merefleksikan firman Tuhan. Sehingga Tuhan itu waktu melihat diri kita, Tuhan tahu bahwa hati kita ini sungguh-sungguh hati yang murni dan takut akan Tuhan. Dan kalau kita sungguh-sungguh memiliki hati yang murni dan takut akan Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan akan memberkati kita. Seperti Daud, yang senantiasa seumur hidupnya dekat dengan Tuhan. Dan dia dipakai Tuhan luar biasa. Begitupun dengan kita. Kalau kita sungguh-sungguh hidup bergaul dengan Tuhan, dekat Tuhan, memiliki hati yang murni,
bagi Tuhan. Yakinlah bahwa hidup kita akan diberkati. Yakinlah bahwa hidup kita akan dijaga Tuhan. Yakinlah bahwa hidup kita akan penuh dengan kemenangan. Bagaimana dengan kualitas hati kita masing-masing hari ini? Marilah kita menggumulkannya. Marilah kita terus bergaul dengan Tuhan dan hidup dekat dengan Tuhan. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah hati kami sungguh murni di hadapan Tuhan. Bukan saja penampilan luar kami baik, tapi hati kami baik. Hati kami dekat Tuhan, cinta Tuhan, dan selalu berlandaskan firman Tuhan. Tuhan berkati hari ini supaya kami sungguh-sungguh boleh memiliki hati yang sungguh-sungguh bergantung dan terkoneksi dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.